Sidang pembunuhan yang disertai mutilasi ricuh. Sepasang suami istri pelaku pencurian hewan ternak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selain 3 berita tadi, Lintas iNews Sumsel juga akan hadir dengan sejumlah berita dan informasi menarik lainnya selama setengah jam ke depan. Bersama saya Leza Renata, inilah Lintas iNews Sumsel selengkapnya. Pemirsa, kericuhan mewarnai sidang pembunuhan yang disertai mutilasi di Pengadilan Negeri Palembang. Keluarga korban berusaha menyerang terdakwa usai persidangan. Kericuhan terjadi di Pengadilan Negeri Kelas 1A khusus Palembang pada Selasa sore saat sidang kasus pembunuhan dengan tubuh korban dibantai kedua terdakwa. Korban Adios Pratama tewas dengan tubuh penuh luka di Jalan Abi Kusno, Kelurahan Kembang Agung, Kecamatan Kertapati, Palembang pada 23 Februari lalu. Warga korban berusaha menyerang terdakwa Imam Basri dan Marhan karena sakit hati tak terima anggota keluarganya tewas dibantai oleh terdakwa. Kericuhan terhenti setelah petugas kejaksaan dibantu kepolisian meredam amarah pihak warga korban. Dalam persidangan beragendakan keterangan saksi dan keterangan terdakwa dengan menghadirkan 4 orang saksi. Minta hukuman yang seadil-adilnya, ya? Karena ini tidak masuk di akal. Mada ikan mau akses jalan baik, maka aku bisa mati sampai digorok. Nah, apabila ini hukuman ini masih ada permainan, kami tonton. Warga berharap jaksa menuntut terdakwa dengan hukuman seberat-beratnya. Dari Palembang, Guntur, iNews melaporkan. Rasa dihantui oleh buruan polisi dan korbannya. Akhirnya satu pelaku pembunuhan pegawai koperasi yang mayatnya dicor menyerahkan diri. Selama buruan, pelaku melarikan diri di perbukitan Kabupaten Empat Lawang. Dengan wajah tertunduk, Kelvin alias Kevin, 21 tahun, seorang pelaku pembunuhan terhadap karyawan koperasi Anton Eka Saputra yang jasadnya dicor di toko pakaian distro kawasan Maskarebet, Sukarami, Palembang, akhirnya menyerahkan diri. Pelaku yang sempat kabur di kawasan perbukitan daerah Kabupaten Patlawang sempat dilakukan penggerbekan oleh petugas gabungan dan menyerahkan diri ke Polsek Sukarami, Palembang. Penyerahan diri pelaku Kelvin karena dihantui rasa ketakutan dari korban dan buruan polisi. Kelvin merupakan satu dari 3 pelaku pembunuhan keji dengan peran memukul korban menggunakan kunci pas hingga menyebabkan korban terkapar di lantai. Setelah itu, korban diseret dengan seling oleh Anton dan Pongki. Peran Kelvin juga ikut mengecor korban bersama 2 tersangka lain, Antoni dan Pongki, yang sebelumnya telah ditangkap terlebih dahulu. Perannya apa? Sebagai apa? Kau ngapain dia? Menyambung tali, Bos. Anu ke tali sama mukul. Sama itu ya. Berarti kita di sini diseraga ya. Iya, Pak. Kenapa kita sempat apa? Gerah di lakukan penggerbekan tersebut polisi. 4526. Atau korban mengantui atau cuman? Dihantui korban. Iya, Pak. Dikatakan oleh Kapolsek Sukarami, Kompol Ikang Ade Saputra, peran Kelvin dalam pembunuhan berencana tersebut telah diakuinya dalam kondisi kesadaran sendiri. Selama perburuan, Kelvin sering dihantui korban. Ketangkapnya di mana? Ya diamankan. Diamankan lari kemana ini, Bang? Ke Palawang dia. Ke Palawang ya, Bang ya. Sempat kita lakukan penggerbekan sehingga pelaku ini gerah, Bang ya. Ya, oke. Bang, kapolres gitu ya. Ditangkap di Palawang mana? Ya, dia dinyatakan di sini dia dari Palawang. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 351 Junto 338 KUHP dengan ancaman di atas 10 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 pelaku curanmor
ditangkap unit Reskrim Polsek Ilir Timur 2 Palembang. Pelaku kabur keluar kota untuk menjual hasil curiannya. Pelaku tak menyangka polisi mengetahui tempat persembunyiannya. Inilah penggerebekan salah satu pelaku di tempat persembunyiannya Dusun Teluk Gayam, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Penangkapan pelaku bernama Riza, 36 tahun, dipimpin langsung Kapolsek Ilir Timur 2 Palembang Kompol Desi Ariyanti. Pelaku kaget polisi dapat mengetahui tempat persembunyiannya yang jauh dari kota Palembang. Riza bersama rekannya Sandi, 33 tahun, melakukan pencurian kendaraan bermotor di Jalan Slamet Riyadi Lorong Jambu, Kelurahan Kuto Baru, Kecamatan Ilir Timur 3 Palembang. Modus kedua pelaku mencari sasaran di pemukiman warga sekitar pukul 2 dini hari. Menggunakan kunci letter T, pelaku merusak tempat kunci kontak kemudian mendorong motor korban. Pelaku mengaku sepeda motor korban dijual, sedangkan hasil penjualan dibagi bersama. Riza yang bertugas mengambil motor korban mengaku motor korban dijual di daerah Gelumbang laku seharga Rp1 juta. Sebagai Yang metik? iya yang Yang metik ya. Terus habis beraksi langsung dibawa kemana sepeda motor korban? langsung dibawa balik. Bawa pulang. Sempat dijual Kak? Iya dijual Berapa? di dusun 1 juta. Kak, biasanya motor apa Kak yang kamu incer Kak? Tidak pernah, inilah Blit. Honda Blit baru sekali inilah. Ngapa kamu maling? Kebutuhan juga sehari-hari. Spesialis curanmor. Sudah berapa kali melakukan aksinya Bu? 1 kali pengakuan dari TSK melakukan 1 kali, namun kami masih melakukan penyidikan. Modus yang dilakukan? Modus yang dilakukan menggunakan kunci T. Jadi mereka mengambil motor pada saat di parkiran, kemudian menggunakan kunci T, kemudian langsung dieksekusi. Kejadian. Atas perbuatannya, kedua pelaku masih mendekam dalam sel tahanan Mapolsek Ilir Timur 2 Palembang. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku terancam pasal 363 KUHP ancaman di atas 5 tahun penjara. Dari Palembang, Firdaus iNews melaporkan. Pupuk mahal, petani buat pupuk organik. Informasi lengkapnya akan hadir sesaat lagi. Ya soal kita gimana? Kalau nggak bisa ya cerita. Siraman kolbu di MNC TV. Ambiar Awards segera di MNC TV. Rambutnya bagus. Pakai sampo aja kok. Mau terkenal dadakan dan punya banyak cuan? Siapapun kamu dari berbagai macam profesi boleh ikutan. Bisa nyanyi dan punya aksi panggung menarik. DMD Panggung Rezeki di MNC TV. Rumahnya musik dangdut. Ambiar Awards 2022 persembahan di tahun ketiga dengan tampilan yang berbeda. Penghargaan musik dan apresiasi untuk para musisi Ambiar. Dengan para pendatang baru yang semakin memperkuat eksistensi musik Ambiar. 8 kategori, 48 nominasi, dan 2 kategori spesial. Dukung jagoan Ambiarmu. Vote melalui aplikasi RCTI Plus. Follow dan komen di @official MNC TV. Ambiar Awards 2022 di MNC TV. Ya soal kita gimana? Kalau nggak bisa ya cerita. Siraman kolbu di MNC TV. Rambutnya bagus. Pakai sampo aja kok. Take Me Out Indonesia hanya di MNC TV. DMD Panggung Rezeki live di MNC TV. Nonton MNC TV makin bening dan jernih suaranya. Scan ulang kanal digital MNC TV secara berkala. Kami memberikan kesempatan kedua bagi mereka single ladies yang pernah membina sebuah hubungan namun harus kandas di tengah jalan. Mantep, janda muda sama duda keren. Take Me Out Indonesia hanya di MNC TV.
Kontes Suara Bintang 2024. 13 calon bintang wanita akan dihadirkan Ayu Ting Ting untuk melantunkan dangdut Golden Memories. Tim Mansur S dan Iis Dahlia akan bertarung melawan tim Inul Daratista dan Iyeth Bustami untuk melahirkan bintang dangdut baru yang juga akan memegahkan panggung kontes Suara Bintang. Tim siapakah yang berhasil melahirkan bintang dangdut baru Indonesia? Kontes Suara Bintang 2024 di MNC TV. Ambyar Award, kategori pendatang baru terambyar, penyanyi Farah Ambyar, judul lagu Rupamu, penyanyi Justin Bieber, judul lagu Mas Do, Kisinandua, penyanyi 29 Ambyar, Bahagiamu Loroku. Vicky Prasetyo, Mali, penyanyi Wahyu F. Giri, Lamunan. Dukung jagoan Ambyarmu, vote melalui aplikasi RCTI Plus. Ambyar Awards 2024 di MNC TV. Apa yang dilakukan aktris jika dimarahi ibu-ibu yang kesal dengan perannya dalam sinetron? Curhat. Yang marahin itu ibu-ibu, bukan Mama Dede. Milih 100 di MNC TV. Kami memberikan kesempatan kedua bagi mereka single ladies yang pernah membina sebuah hubungan namun harus kandas di tengah jalan. Mantep, janda muda sama duda keren. Take Me Out Indonesia, hanya di MNC TV. Masih ingat irama ini? Siap-siap ditantang sama Mr. Joe Kriwil di DMD Panggung Rezeki. Ikuti pendaftarannya gratis. DMD Panggung Rezeki live hanya di MNC TV. Take Me Out Indonesia hanya di MNC TV. Terima kasih Anda masih bersama kami. Diguyur hujan selama 3 jam, beberapa titik di Kota Palembang terendam banjir. Salah satunya di Kelurahan Alang-Alang Lebar dengan ketinggian air mencapai 50 hingga 70 cm. Kondisi ini akibatkan warga sulit beraktivitas. Hujan deras selama 3 jam yang mengguyur Kota Palembang membawa dampak bagi warga kawasan Kelurahan Alang-Alang Lebar. Wilayah ini menjadi salah satu langganan banjir. Sudah dapat dipastikan bila hujan deras turun di atas 2 jam. Mencapai kedalaman hingga 70 cm atau sebatas lutut orang dewasa, akses lalu lintas jalan kendaraan menjadi terganggu. Bagi kendaraan roda 4 atau lebih dengan melintas di kedalaman 60 cm masih dapat dilakukan, meskipun tersendat. Namun tidak bagi kendaraan roda 2, harus menanggung lelah mendorong kendaraan karena akan mogok bila nekat menerobos banjir. Meski beberapa warga yang tinggal di ruko memanfaatkan air untuk membersihkan dinding ruko yang kotor, banjir yang terjadi menyebabkan ratusan rumah tinggal dan ruko yang berada di pinggir jalan sepi aktivitas dan menjadi tempat berteduh pengguna motor menanti hujan reda. Selain hujan deras, pendangkalan sungai termasuk dam penampung air. Banjir terjadi juga diakibatkan kesalahan manusia sendiri dengan membuang sampah sembarangan hingga membuat tidak lancarnya saluran air. Meski selalu menjadi langganan banjir, masyarakat hanya dapat pasrah dan berharap kepada pemerintah untuk penanggulangan. Perlu perhatian yang lebih daripada ini untuk memperhatikan masyarakat supaya tidak kebanjiran. Ini kan perlu dipertimbangkan lagi masalah paritnya, masalah kan banyak ini jalannya tidak banjir, tapi justru malah di halaman-halaman ruko untuk sekarang ini bisa masuk ke dalam ruko. Dari Palembang, Ahmad Saipul, iNews melaporkan. Mahalnya harga pupuk saat ini dirasakan petani di Kota Pagar Alam. Dinas Pertanian berikan pelatihan ke petani untuk pembuatan pupuk organik dengan menggunakan limbah rumah tangga dan kotoran hewan ternak. Dinas Pertanian Kota Pagar Alam melalui bidang sarana prasarana memberikan pemahaman dan pelatihan kepada masyarakat dan petani untuk pembuatan pupuk organik. Pasalnya selama ini petani sayur maupun petani kopi mengeluh tingginya harga pupuk. Petugas dari Dinas Pertanian memberikan contoh dan cara pembuatan pupuk organik
dengan bahan yang mudah didapat, seperti sisa sayuran, tauge, air beras, gula merah, terasi yang dapat dicampur dengan kotoran hewan. Semua bahan diolah dan difermentasi selama 2 minggu. Setelah itu baru bisa digunakan sebagai pupuk penyubur tanaman maupun meningkatkan hasil buah. Kepala Dinas Pertanian Kota Pagar Alam, Sutri Mawati mengatakan, petani jangan terpaku menggunakan pupuk kimia. Kini petani dapat membuat pupuk organik dengan bahan-bahan yang ada di sekitar lingkungan maupun limbah rumah tangga dan kotoran hewan. Karena saat ini susahnya mencari pupuk, harganya terlalu tinggi, jadi para petani bisa berinovasi sendiri. Jadi bisa menggunakan pupuk-pupuk bahan-bahan yang ada di sekeliling petani itu dan dimanfaatkan oleh para petani. Hasilnya juga tidak kalah bagusnya. Kemudian bisa menjaga kelestarian alam, khususnya Kota Pagar Alam yang saat ini sudah mulai agak tanahnya sudah mulai terganggu. Jadi kita kan organik, tidak menggunakan kimia. Otomatis kan namanya tumbuhan butuh makanan. Istilah tadi untuk mengantar pembuahan. Jadi karena organik kita dianjurkan untuk memakai kotoran hewan. Bisa lebih banyak dibanding istilah tadi kita tidak memupuk dengan memupuk. Yang jelas kan lebih banyak lah. Pelatihan pembuatan pupuk organik diharapkan menjadi solusi bagi petani untuk mengatasi sulitnya mencari pupuk maupun tingginya harga pupuk dengan menggunakan pupuk organik. Dari Pagar Alam, Yudi Fahiman, iNews melaporkan. Pemirsa, pemasaran produk usaha mikro, kecil, dan menengah di Sumatera Selatan, terkhusus kuliner, sering terhambat karena tidak ada sertifikasi standar nasional Indonesia. Keresahan UMKM di Palembang akhirnya bisa terjawab dengan layanan dari Balai Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri atau BSPJI Palembang di bawah Kementerian Perindustrian. Kepala BSPJI Palembang, Syamdian, mengakui banyak UMKM dan pengusaha besar di Sumatera Selatan yang belum mengetahui layanan sertifikasi SNI BSPJI Palembang. Bahkan banyak yang menggunakan konsultan dari Pulau Jawa untuk mengurusnya dengan harga yang sangat tinggi. Padahal semua industri, baik kecil, menengah, dan besar bisa mengurus sertifikasi SNI di BSPJI Palembang dengan harga yang relatif murah. Apalagi untuk UMKM lokal di Sumatera Selatan, pihaknya memberikan potongan harga 25%. Tahun ini, BSPJI Palembang sudah membuka layanan sertifikasi SNI untuk kuliner pempek Palembang. Namun sebelumnya sudah banyak UMKM Sumatera Selatan yang mengurus SNI di BSPJI Palembang, mulai dari kopi khas Sumsel, industri gula merah, dan industri lainnya. Dengan UMKM kita melakukan pembinaan dengan UMKM. Tidak ada beberapa UMKM yang kita lakukan pembinaan, kita bina teknologi prosesnya, produknya bisa menghasilkan produk yang bermutu, artinya yang sesuai dengan standar yang dipersyaratkan. Jadi pembinaannya di teknologi proses dan penerapan sistem mutu, sehingga UMKM bisa menghasilkan produk yang sesuai standar. Dan nanti kalau ada kesempatan, produknya akan kita lakukan sertifikasi SNI. Saat melakukan pengajuan sertifikasi SNI, pelaku UMKM di Sumatera Selatan akan mendapatkan pendampingan, pendalaman sistem UMKM, survei, pemetaan masalah, dan mencari solusi agar UMKM di Sumatera Selatan bisa naik kelas. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Lintas iNews Sumsel pagi hari ini. Jangan lewatkan informasi menarik lainnya dalam Lintas iNews Sumsel, Senin sampai Jumat setiap pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.